dan masih bertemu kembali dengan saya. Di video kali ini sedikit mengulas tentang pertanian, dan mungkin ada beberapa pertanian yang masih sampai saat ini masih dilirik oleh beberapa orang karena hasil dari pertanian itu cukup menggiurkan sekali. Nah, sebelum saya lanjutkan pengulasannya, terlebih dahulu saya pengen menyapa para subscriber. Gimana kabarnya? Saya selalu mendoakan semoga teman-teman subscriber dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian bagi para penonton yang belum subscribe, biar kita nanti ketularan sukses subscribernya, kita juga pengen yang belum subscribe segera di subscribe, dan biar nanti saya semakin rajin membuat konten-konten kreatifnya. Langsung saja, ini ada satu jenis tanaman yang sampai saat ini harganya juga cukup melambung tinggi dan masih banyak diminati oleh para petani, khususnya petani yang ada di daerah dataran tinggi. Apa itu? Yaitu tanaman jahe. Sampai saat ini tanaman jahe harganya cukup menggiurkan, dan tidak hanya di dataran tinggi tetapi di dataran rendah pun banyak yang mulai membudidayakan. Ada yang membudidayakannya mulai dari langsung ditanam di lahan, ada yang mulai membudidayakan di polybag, dan banyak sekali macam cara pembudidayaannya. Nah, kalau di video saya ini saya cuma mau mengulas bagaimana kita berbudidaya tanaman jahe di lahan yang semi miring. Karena kalau di lahan yang datar saya rasa cukup mudah sekali, karena kita tinggal naruh saja sudah, naruh terus dipendam dalam tanah itu sudah biasa. Apalagi kalau yang di polybag tinggal masukkan tanah, masukkan jahe, itu cukup. Tapi kalau di tanah yang agak miring, tidak semua orang bisa melakukan, cuma tingkat keberhasilannya sangat rendah. Kenapa demikian? Karena di tanah yang agak miring itu butuh proses keahlian dan juga kejelian. Nah, sebagaimana yang saya lakukan nanti, ini ilmunya saya dapat dari orang tua saya sendiri, dan orang tua itu juga pada umumnya di tempat saya para petani itu juga melakukan seperti ini, dan hasilnya luar biasa sekali. Nah, di proses penanamannya yang perlu kita siapkan adalah lahan. Di lahan itu kita menyiapkan sebagaimana biasa, ya digemburkan terlebih dahulu, diratakan, dan pokoknya hampir sama dengan proses-proses yang lainnya. Itu kalau proses penanaman, proses awalnya. Kemudian kalau di lahan miring itu gulutannya itu berbeda dengan gulutan yang ada di dataran rendah. Gulutannya kalau di dataran rendah itu yang gulutan atas malah yang ditanami. Kalau di lahan yang miring, gulutan yang bawah itu malah yang ditanami. Nah, proses selanjutnya setelah kita sudah siap tempatnya, maka yang selanjutnya adalah kita menyiapkan bibit. Nah, bibit kita alhamdulillah ini masih proses pengembangan dari milik sendiri, jadi kita juga tidak keberatan dalam bibit, karena kalau kita beli bibit harga saat ini memang fantastis, agak tinggi ya. Jadi kita manfaatkan bibit milik sendiri, kita cuma mau memperbanyak saja. Kemudian setelah bibit ditaruh di tanah, kemudian yang selanjutnya adalah bibit itu dikasih pupuk. Nah, perlu diingat pada teman-teman bahwa pupuk yang digunakan pada
penanaman di tempat saya, dan khususnya adalah saya itu saya selalu menggunakan pupuk kandang. Jadi proses utama adalah yang menentukan keberhasilan itu adalah pupuk kandang. Pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk dari kotoran kambing. Biasanya saya menggunakan kotoran kambing itu. Karena apa? Karena kotoran kambing itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu jelek. Istilahnya sangat sedang sekali dan sangat mudah sekali diaplikasikan pada tanaman. Bahkan tidak perlu difermentasi pun kadang pupuk kambing itu atau kotoran kambing itu sudah bisa langsung digunakan. Nah, proses ini dan ini sebenarnya biasa dilakukan oleh masyarakat di tempat saya. Nah, begitu juga saya juga membagikan ilmu ini bagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang di tempat saya itu seperti itu. Kemudian setelah dikasih pupuk, jahe kita uruk. Setelah diuruk, tinggal kita menunggu menunggu jahe itu tumbuh tunas. Karena ini sudah mulai musim hujan, mendekati musim hujan, maka para petani sudah mempersiapkan dan ini sudah masanya tanam. Nah, sebenarnya sangat mudah sekali, tergantung dari kita atau dari proses yang awal itu kita mengikuti aturan atau tidak. Kalau hanya proses sekedar menanam saja, kebanyakan yang dihasilkan adalah tidak begitu bagus. Tetapi kalau kita menanam tanaman dan dirawat dengan hati-hati atau dengan perasaan hati, maka insya Allah tanaman itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Karena ibarat tanaman itu seperti apa ya, seperti kita menjaga diri kita sendiri. Kalau kita menjaganya lebih fokus, lebih menyayangi, lebih memiliki perasaan, maka tanaman itu juga akan memiliki perasaan yang lebih juga terhadap kita. Kenapa? Karena tanaman itu sudah disayangi oleh kita, dirawat oleh kita, dia juga akan gantian membalas jasa perawatannya kepada kita. Makanya kalau kita merawat tanaman itu tidak usah yang keras-keras, kebanyakan dikasih pupuk kimia. Nah, kalau kebanyakan dikasih pupuk kimia itu tanamannya nanti akan stres dan hasilnya juga tidak akan bagus. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan atau saya bagikan. Lebih, kalau teman-teman ingin lebih jelasnya bisa tulis komentar, nanti kita diskusi di komentar juga bisa, atau teman-teman yang punya pengalaman sendiri mungkin bisa dibagi ilmunya kepada saya atau kepada teman-teman yang lainnya. Salam sukses, salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.